Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Tatazani dari kelas Bahasa Indonesia M7F, dan di sini kami akan membahas tentang topik lingkungan yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuis 2 dari Bahasa Indonesia. Uh, Mungkin sebelum itu kami perkenalkan dari diri dulu, dari teman saya, dari Mas Sadam. Perkenalkan, nama saya Sadam Jeveron. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar. Nah, setelah kita mengenalan, mari kita langsung masuk ke topik nih. Sebenarnya lingkungan itu gimana sih definisinya? Kalau menurut Darsono, lingkungan adalah semua benda dan kondisi serta manusia beserta kegiatannya. Semua hal itu berada di dalam suatu ruang di tempat manusia itu tinggal. Semua unsur tersebut berpengaruh pada kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia serta seluruh makhluk yang hidup. Oke, dari Mas Adam seperti itu tuh. Kalau misalnya dari Mas Kibar nih gimana? Kalau aku nih membawakan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, lingkungan itu adalah mencakup beberapa hal seperti daerah atau kawasan yang termasuk dalamnya. Kedua lingkungan sebuah bagian wilayah di dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja, pelaksanaan pemerintahan desa, dan yang ketiga itu lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Oh begitu. Berarti kalau kita ambil gampangnya nih, kalau lingkungan seperti ya kayak misalnya kita di kelas nih, berarti itu tetap lingkungan kan? Iya. Misalnya kita di masyarakat, berarti itu lingkungan juga kan? Ya. Nah, berarti lingkungan itu adalah tempat di mana kita berada, yang di situ cakupannya yang ada di situ, ya kan? Di sini juga lingkungan. Benar. Oke. Di sini lingkungan. Mungkin kita bakal spesifik bahas lingkungan hidup ya. Oh, lingkungan hidup, Bang. Oke. Berarti lingkungan itu tuh seperti kayak kita sendiri kan ya? Iya, yang dekat sama kita lah, alam dan sebagainya. Iya. Baik, kalau begitu sebenarnya tadi kan definisi tuh. Sekarang kalau lingkungan itu fungsinya sebenarnya buat apa sih ya? Karena lingkungan hidup itu lingkungan yang paling dekat sama kita, tentunya kecil apapun perubahan ya pasti ada efek buat kita dong. Mungkin buat fungsi-fungsinya ada 3 nih, sebagai tempat untuk mendapatkan makanan, tempat untuk beraktivitas, dan tempat untuk tinggal. Untuk penjelasannya akan dijelasin oleh teman saya. Yang pertama itu kan sebagai tempat untuk mendapatkan makan. Nah, lingkungan hidup menjadi sumber untuk mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan. Dengan demikian kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Dan yang kedua itu sebagai tempat untuk beraktivitas. Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain, sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukannya. Dan yang terakhir itu sebagai tempat untuk tinggal. Lingkungan hidup dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk sosial atau makhluk hidup. Karena itu kita harus selalu menjaga kelestarian agar kehidupan di dalamnya akan selalu terjaga dan berlangsung dengan baik. Oke, jadi begitu ya. Jadi kayak misalnya tadi kan definisinya kalau lingkungan itu adalah tempat yang di sekitar kita nih. Sesuai juga dengan fungsinya, berarti kan lingkungan itu buat kita tinggal, buat kita untuk beraktivitas, ya kan? Jadi kalau ada kita beraktivitas, kadang kita sebagai manusia kan kadang salah loh. Nah, itu gimana tuh ancamannya kalau misalnya manusia yang salah, atau nggak manusia atau hewan mungkin, itu lingkungan dapat terancam, itu gimana sih? Mungkin ya lingkungan hidup itu kan pasti kan nggak seluruhnya bagus ya, bisa ada rusak, dan ancaman itu datangnya dari banyak hal gitu, nggak selalu dari manusia. Mungkin poin-poinnya Kayak contohnya tuh kayak pertama populasi manusia itu meludak kan. Oh, iya. Itu ada perubahan di bumi. Itu ada deforestasi. Kayak itu deforestasi itu kayak penerbangan liar gitu. ya kemunduran ozon keempat. Yang kelima itu ada hujan asam, ada zona mati di lautan. Itu dan terakhir tuh kayak kepunahan spesies hewan gitu. Oh ya, berarti kalau begitu ancaman tuh nggak selalu dari manusia atau dari hewan ya? Bisa jadi dari lingkungan itu sendiri. Misalnya ada perubahan dari iklim atau perubahan dari bencana mungkin, itu bisa jadi mengubah topografi atau geografi dari lingkungan itu sendiri kan. Oke, jadi ancaman itu mungkin dari ancaman, misalnya ancaman dari manusia sendiri, misalnya tadi deforestasi atau penebangan liar itu, atau kebakaran mungkin ya. Itu solusinya gimana sih untuk mencegah dari kerusakan lingkungan tersebut?
Mungkin untuk solusinya sih kita tuh sebenarnya harus punya kesadaran dari diri masing-masing terlebih dahulu nggak sih? Kayak walaupun kita udah sadar, kita harus membuat orang lain juga sadar kalau misalkan kita tuh harus menjaga loh lingkungan hidup ini, nggak boleh sampai rusak karena itu akan merugikan diri kita sendiri loh. Iya. Mungkin contoh-contoh perilakunya apa aja misalnya? Contoh perilakunya itu seperti kayak tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, mengurangi sampah itu, dan terakhir itu apa namanya itu aja sih sebentar ya. Yang sering-sering bawa motor ya? Ya, Iya. bomot apalagi yang knalpotnya keluar asap tuh. Wah iya itu jangan lagi berisik ya, Iya. polusi suara. Polusi suara Udah polusi dan Ganggu. mengganggu juga ya kan. Hmm. Oke. Jadi dari tadi kita bahas tentang lingkungan, berarti seperti definisi lingkungan itu apa, lalu fungsinya itu lingkungan itu sendiri buat apa, dan ancaman-ancaman yang biasanya terjadi pas kita beraktivitas, ataupun cara menanggulangi juga atau solusi dari ancaman-ancaman tersebut. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan dari apa yang kita bahas. Jadi teman-teman mungkin ada yang lebih tambahin atau lagi? Jadi kami kan membahas tentang lingkungan nih. Nah, mulai sekarang yang menonton ini menjaga lingkungan dengan baik dan benar gitu loh. Oke, baik, kita ajak teman-teman semua yang nonton ini harus menjaga lingkungan ya, minimal buang sampah di tempatnya lah ya, dan juga dipilah dong ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tugas kuis bahasa Indonesia kedua ini. Mohon maaf jika kami banyak salah dalam ucap dan perlakuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar. Kelar. Yes. Lantek adik-adik. Lantek.